Jadi jangan mudah terhasut oleh bujukan-bujukan, tipuan-tipuan setan. Kamu itu kemarin sudah taubat, sekarang kamu melakukan dosa. Allah udah gak mau ngampuni kamu, udah mending kamu lakuin dosa terus sampai mati. Nah, ini setan ini kayak gini. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah pengarang Rotibul Haddad. Nah, di sini judul kitabnya Adabus Sulukil Murid. Risalah Adab Sulukil Murid. Nah, di sini kita akan membahas satu pasal yang menerangkan masalah taubat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ya, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di-share video ini ke semua orang ya, biar bisa bermanfaat juga bagi yang lain. Dan jangan lupa untuk ditonton video ini full sampai selesai, biar kita pemahamannya gak putus-putus, jadi pemahamannya full juga. Orang yang nonton, yang nyimak sampai selesai pun itu belum tentu bisa paham. Nah, apalagi yang nontonnya atau nyimaknya itu setengah-setengah, bahkan hanya menengok sekilas saja langsung selesai, udah dipindah atau di skip, diloncat-loncat, mungkin cuma mau penasaran tengok yang mungkin ada yang wow-wownya gitu, atau yang menarik gitu, yang cuma mau nengok yang menarik-menariknya gitu. Nah, itu saya sarankan untuk ditonton sampai selesai ya. Oke, masuk ke pembahasan kita. Wa awwalu syai'in. Nah, ini satu pasal menerangkan masalah taubat ya. Faslun. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil murid fi tariqillah tashihut taubati ila Allah ta'ala min jami'i dzunubi. Nah, jadi hal yang paling pertama dilakukan oleh seseorang yang mau bertaubat, di jalan Allah jelasnya ya, yang mau bertaubat di jalan Allah, yaitu memperbaiki taubatnya, bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Tashihut taubah, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini yang dimaksud adalah taubat nasuha. Nah, kemudian taubatnya ini bukan cuma dari satu dosa saja, tapi dari seluruh dosa, entah itu dosa kecil atau besar. Wa in kana alaihi syai'un minal mazalimi li ahadin minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkana. Nah, kalau kita yang mau bertaubat itu ada sangkut paut, ada tanggungan hak dengan orang-orang yang lain, mungkin berupa kezoliman yang mungkin pernah kita perbuat kepada orang tersebut. Misalnya nih, kita pernah memukul orang, kita pukul sekali saja, kita pukul, maka perbuatan itu harus kita minta ridhonya. Atau mungkin kita punya tanggungan, entah tanggungan apa itu kepada orang lain, maka kita harus tunaikan tanggungan tersebut. Itu kalau di sini
kezoliman itu berhubungan dengan sesama makhluk, maka caranya yaitu dengan menunaikan hak-hak yang pernah kita lakukan kepada orang tersebut. Ya, yang contoh yang paling sering terjadi nih ya, kita hutang kepada orang lain, maka jangan sampai kita ini mati dalam keadaan masih punya utang meskipun hanya 1.000 rupiah. Karena semua amal-amalan kita atau bahkan diri kita sendiri itu pun tergadaikan oleh utang kita. Faham ya? Jadi meskipun berbuat amalan, melakukan amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan ahli surga, tapi kok kita punya hutang dengan makhluk, maka amalan itu nggak ada gunanya karena tergadaikan sama hutang itu. Makanya itu sangat penting untuk menunaikan hutang, entah hutang itu berhubungan dengan mal, harta, atau dengan jasa, ya. Kemudian mana itu tadi? Nah, wa illa fayatlubu al-ihlala minhum. Kalau kita tidak bisa menunaikan hutang-hutang tersebut atau hak-hak tersebut nggak bisa kita tunaikan mungkin dengan beberapa alasan atau kendala mungkin, maka kita harus minta kerelaan hati atau minta penghalalan dari orang yang punya hak itu. Faham ya? Jadi mungkin mau kita lakukan cara apapun, itu nggak bisa kita tunaikan hak-hak kita kepada orang tersebut berupa hutang harta atau hutang jasa. Maka caranya minta halalnya sama orang tersebut. Minta halalnya, wahai tuan, wahai kawan, alangkah baiknya engkau jikalau engkau mau menghalalkan hak-hakku yang dulu pernah saya lakukan kepadamu. Nah, begitu, minta halalnya, minta ridhonya. Terus kok gimana kalau misalnya kita sudah minta halalnya seperti itu, kita sudah berusaha kok nggak bisa untuk menunaikan hak tersebut, lantas kemudian kita meminta halal, kita meminta ridho dari orang tersebut, terus orang itu nggak mau meridhoi. Nah, maka kita harus terus usaha. Caranya seperti itu, gak ada cara lain. Nah, kita pun yang menghutangi atau yang mungkin kita menjadi bagian dari orang tersebut punya hak ke diri kita, maka kita seharusnya pun sadar diri. Kita ini muslim, atau bahkan mungkin orang yang punya hak kepada kita itu orang di luar Islam. Kita harusnya kalau memang diri kita masih mampu ya, kita masih mampu ini, masih berkecukupan, ya nggak butuh amat ya, intinya nggak lagi butuh. Kok kita malah mendesak dia untuk segera menunaikan hak tersebut, padahal kita sendiri ini tidak sedang terdesak, ya memang nggak lagi terdesak. Maka kita itu zolim, intinya zolim. Kita nggak memberikan celah, kita nggak memberikan ruang kepada orang lain, kita nggak memberikan kebaikan kita kepada orang lain, padahal kita mampu. Itu zolim namanya. Itu akan menjadi suatu tanggungan baginya, tanggungan tersendiri baginya. Meskipun memang orang tersebut punya tanggungan terhadap kita, tapi karena sikap kita seperti itu, dalam keadaan kita tidak terdesak tapi malah menuntut cepat untuk ditunaikan, maka itu menjadi satu tanggungan buat kita, tanggungan kezoliman buat kita, meskipun notabene-nya dia punya tanggungan kepada kita. Faham ya? Kemudian fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan bihuquqil khalqi la yumkinuhu as-sayru illa al-haqqi
Nah, ini yang saya bilang tadi. Karena orang yang masih punya tanggungan, itu dengan sebab tanggungan tersebut, semua amal-amalannya, bahkan dirinya sendiri itu tergadaikan sebab tanggungan dia itu. Paham ya? Jadi diulangi, amalan sebesar apapun yang kita lakukan, kok kita punya hutang 1.000 rupiah, kita mati, hutang itu belum kita bayar, atau mungkin kita punya hutang jasa yang seharusnya kita bayar ya, entah hutang jasa seperti apa itu, kemudian kita mati, maka amal-amalan kita ini tergadaikan karena hutang kita. Cuman kalau orang yang kita hutangin itu orang bagus, orang baik, orang yang paham agama, ketika kita mati dia langsung sadar diri, oh ini orang punya tanggungan kepada saya, yowes lah, biar dia tidak tergadaikan amal-amalan dia, biar dia nanti di akhirat tidak mendapat siksa yang sehingga dengan siksa itu dia terhalang untuk masuk surga, maka saya ridho semua hak-hak dia yang seharusnya dia tunaikan kepada saya. Nah, maka Masya Allah kalau ada orang seperti ini ya. Kemudian di sini ada syarat sahnya taubat itu seperti apa. Ini syarat sahnya taubat ya. Dengar baik-baik, syarat sah taubat. Jadi kita mau bertaubat ini, tapi kita nggak memenuhi syarat-syarat sahnya, maka taubat kita ini belum bisa dianggap. Ya, disimak baik-baik. Wa syartu sihhati taubati sidqun nadami ala dzunubi ma'a sihhatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umri. Syarat sah taubat yang pertama yaitu memang sungguh-sungguh bertaubat, yaitu taubat nasuha. Kemudian dia berjanji untuk tidak mau lagi mengerjakan dosa tersebut sepanjang hidup sampai mati. Saya tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa-dosa yang pernah saya lakukan kemarin. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi mesti memang taubat sungguh-sungguh, nggak ada niat sama sekali untuk, jangankan niat, ngebayang gitu, nanti kayaknya saya bakal melakukan dosa itu lagi deh. Nah, jangankan niat, ngebayang saja jangan sampai ada gitu. Faham ya? Terus mana itu? Wa man taba an syai'in minad dunubi wa huwa musirrun alaihi au azimun alal audi ilaihi fala taubatalah. Ini orang yang sudah ngaku-ngaku bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, cuman dia masih senantiasa melakukan dosa itu, atau bahkan lebih ngerinya lagi, dia azam, dia berniat untuk kembali melakukan dosa itu, maka la taubatalah, tidak ada taubat baginya. Ini kita mesti fahami ini syarat taubat dan apa saja yang membatalkan taubat itu sendiri ini. Makanya sangat saya harapkan supaya ditonton sampai habis ini video ya, sampai habis. Ya, begitu. Terus mana tadi itu?
وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه ومات حزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فاعلم أن الله عنده إذ يقول سبحانه وتعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Masya Allah, ini harus diperhatikan ini ya. Simak. Seorang murid itu hendaknya dia harus dawam, senantiasa mengetahui apa-apa saja yang berhubungan dengan hak Tuhannya, apa-apa saja yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika pada suatu waktu dia tidak sengaja melakukan perkara-perkara yang itu dilarang oleh Allah, maka seketika itu dia langsung introspeksi diri. Jadi kita harus tahu apa-apa saja yang dilarang dalam agama ini, apa-apa saja yang konteksnya itu halal, haram, makruh, mubah, syubhat, sunnah. Jadi memang kita pun sebelumnya mesti harus tahu ya. Dan ini penting sekali untuk semua masyarakat, semua umat Islam harus tahu ilmunya masalah halal, haram, sunnah, mubah, makruh, syubhat. Apalagi ini syubhat ini yang paling sulit untuk dibedakan ya. Kenapa? Yang halal itu jelas, yang halal itu seperti apa kita tahu. Yang haram itu jelas juga kita tahu yang haram itu seperti apa. Tapi syubhat yang ada di antara halal dan haram, syubhat ini yang sulit untuk diketahui. Nah, makanya pantangin terus channel ini. Insya Allah kedepannya kita akan bahas satu persatu ya, ilmu demi ilmu ya, insya Allah. Nah, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, hati kita itu langsung kerasa gitu, oh ini kesalahan, ini yang saya lakukan ini kesalahan, kurangan. Maka ketika dia melakukan kesalahan seperti itu, hatinya langsung hancur, sedih, langsung takut, hadir perasaan takut di hatinya. Nah, maka ketahuilah kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, annallaha indah, bahwasanya saat-saat keadaan seperti itu, hati kita hancur, sedih, mengingat kesalahan kita, mengingat kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya saat itu Allah ada di sisinya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang firmankan dalam hadis qudsi, ana indal munkatsirati qulubuhum min ajli, aku senantiasa bersama hamba-hambaku yang hati mereka itu hancur karena mengharap rahmatku. Masya Allah, aku senantiasa bersama hamba-hambaku yang hati mereka itu hancur, sedih karena mengharapkan rahmatku, ampunanku, ridhoku. Itu. Jadi kita seharusnya bangga ya, ketika kita berbuat dosa, kemudian kita memohon ampun, dan mungkin karena kelemahan iman kita sehingga kita melakukan dosa itu lagi, dan saat melakukan dosa itu kita sadar bahwa itu adalah dosa, dan kita juga sadar bahwa kok aku melakukan dosa ini lagi. Nah, di situ kita sedih sekali, hancur hati kita, ya Allah, kok saya belum bisa move on dari dosa ini, kok masih senantiasa saya lakukan, sampai nangis. Maka ketahuilah Allah saat itu ada bersama kita. Masya Allah.
ya. Nah, jadi begini, gimana kalau misalnya kejadiannya seperti itu, kita sudah taubat nasuha, sudah betul-betul niat azam dengan segala cara menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan dosa, tapi kok tiba-tiba di suatu saat, suatu hari, di suatu kesempatan kita nggak menginginkan itu terjadi, kok tiba-tiba terjadi, kita melakukan dosa. Maka jangan putus asa. Meskipun sudah 1000 kali, beribu-ribu kali, berulang-ulang kali kita seperti itu keadaannya, dosa kemudian bertaubat, dosa kemudian bertaubat, dosa kemudian bertaubat, silahkan lakukan terus sampai kita bosan melakukan dosa. Intinya jangan bosan-bosan untuk bertaubat. Taubat itu penting. Jangan bosan untuk bertaubat. Jadi jangan mudah terhasut oleh bujukan-bujukan, tipuan-tipuan setan. Kamu itu kemarin sudah taubat, sekarang kamu melakukan dosa. Allah udah gak mau ngampuni kamu, udah mending kamu lakuin dosa terus sampai mati. Nah, ini setan, ini kayak gini. Hati-hati. Meskipun kita senantiasa seperti itu melakukan dosa, taubat, berdosa, bertaubat, berdosa, bertaubat, jangan pernah bosan untuk bertaubat. Sampai kapan? Sampai kita bosan untuk berbuat dosa. Tapi bukan berarti disengaja ya. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Jadi intinya taubat itu sangat penting. Ingat itu ya. Dan ini ya terkhusus untuk diri saya pembahasan ini, karena saya pun masih belum bisa untuk sangat bersih dari dosa itu. Ya Allah, masih sulit. Maka kita semua introspeksi diri dan jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan dengan ampunan Allah ya. Ingat, dalam sebuah hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku ya ibadi. Jadi Allah kalau sudah panggil hambanya dengan panggilan ya ibadi, itu Masya Allah panggilan kesayangan itu. Ya ibadi, ya ibadi. Wih, Masya Allah. Wahai hambaku, ada apa? Allahu Akbar. Di hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, sekiranya engkau ya datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar gunung, maka itu gak ada apa-apanya. Rahmatku lebih besar lagi, lebih luas. Jadi meskipun kita datang menghadap Allah dengan membawa dosa sebesar alam semesta ini, sebesar 7 lapis bumi dan langit, ingat, rahmat Allah lebih besar lagi daripada itu ya. Nah, makanya untuk itu mari kita introspeksi diri kita lagi, kita perbaiki diri kita lagi, niat kita, dan tanamkan dalam hati keinginan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, yaitu taubat nasuha ya, insya Allah ya. Nah, dan jangan lupa, jangan sampai lupa di like, kan tinggal ditekan aja itu like, teng, nggak seberat mikul gunung kan, nekan like itu. Nah, terus juga di komen atau mungkin ada yang mau ditanya. Ingat, ilmu itu fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Jadi setiap masa ke masa itu pasti ada saja permasalahan-permasalahan yang timbul. Maka kita tanyakan, kita cari solusinya berdasarkan panduan dari ulama-ulama salaf tentunya. Kemudian jangan pernah bosan untuk mengkritik dan memberikan saran kepada kami pribadi, biar kami sendiri senantiasa menjadi pribadi yang baik,
tidak merasa benar sendiri dan tidak mau menyalahkan orang lain. Oke? Sekian dari saya. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.